Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah membersamakan kita dalam kajian ini. Semoga bersama kita dalam kajian ini kelak Allah menjumpakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, tema hari ini saya menyebutnya tema ibu-ibu banget ya. Tema emak-emak bener, yaitu tentang harapan dan ridho. Insyaallah saya balik ya, bahasanya saya balik, ridho dan penuh harap ya, harapan dan ridho. Ridho dulu baru penuh harap. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan hidup manusia itu unik. Kadang-kadang dalam hidup ini kita harus melewati jalan terjal. Ya, kadang-kadang landai, kadang-kadang turun. Itu hidup. Dan pasti kita akan mengalami hal demikian. Hidup kita ini penuh warna. Kadang bahagia, kadang sedih. Mana lebih banyak? Itu kufur nikmat namanya. Lebih banyak bahagia lah. Tuh kan bener kan kajian ibu-ibu banget ya. Insya Allah. Nih, masa banyakkan sedih daripada bahagia? Ini kayaknya harus didogma dengan Quran ini. Coba buka surat 14 ayat 34. Saya tadi malam diberitahu tema ini, senyum-senyum saya ini. Kajian ibu-ibu betul ini. Sudah Bu? Baik. Coba perhatikan baik-baik itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Surat 14 ayat 34. Dia duduk paling depan, ketua pula, meleng aja mau Ustadz kena. Apa kata Allah? Allah anugerahkan kepada kalian dari setiap apapun yang kalian minta. Betul atau enggak? Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghinggakannya. Karena nikmat itu banyak sekali. Kita mau hitung, kita tidak bisa ngitung. Saking banyaknya. Sungguh manusia itu apa? Zalim, lagi ingkar.
Makanya ketika Ustadz tanya tadi, Bapak Ibu, mana lebih banyak nikmat atau cobaan, kesedihan? Jawabannya apa? Itu ingkar tuh namanya, kufur nikmat. Nikmat tuh banyak sekali yang Allah kasih. Cobaan itu dikit. Cobaan dikit. Tidak percaya? Buka Quran surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Dan pasti apa Bu? Kami uji kalian. Dengan apa? Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan seterusnya. Jadi yang banyak itu nikmat, cobaan sedikit. Jelas sampai sini? Jelas apa enggak? Iya. Jadi yang banyak senang atau sedih? Senang. Yang lebih banyak senang. Taib. Tapi itu adalah warna hidup kita. Hidup itu pasti mengalami bahagia, gembira, dan sedih. Itu pasti. Karena hidup yang memang demikian. Karena itu Allah memberitahu kita dalam Quran, "Hai manusia, kuberi kalian hidup itu dengan ujian enak. Dan kami beri juga kalian dengan ujian gak enak." Semua mengalami itu. Ustadz mengalami enak dan tidak enak. Iya, itulah warna hidup. Hidup tuh indah kalau warnanya the same color. Menjadi tidak indah kalau tidak ada warna, flat. Terasa kita nikmat di saat kita melalui cobaan. Bahkan ketika diberi cobaan pun kita rasanya tak patut marah karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Ayo, benar atau enggak? Nih, Ustadz mainkan dulu nih perasaan ibu nih. Loh, ini kata Ustadz, enggak, kata Quran. Buka surat ke-7 ayat 168. Di ujung ayatnya Allah Ta'ala berfirman, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami uji mereka manusia, saya, bapak, ibu, manusia kan? Dan pasti diuji oleh Allah. Bil hasanat, dengan yang baik-baik. Apa itu? Sehat, bahagia, waktu, uang banyak, yang diinginkan didapat. Ujian atau bukan? Wasayyiat, dan yang jelek, sakit, uang kurang, yang diharapkan tak terjadi. Nah, semua itu dikembalikan kepada Allah mestinya. Itu namanya apa? Menerima ridho dulu. Baru nanti penuh harap. Baik. Saya teruskan ya sebagai prolog bahwa hidup kita ini penuh warna. Ada nikmat, ada cobaan. Ada bahagia, ada sedih. Dan itu semua mesti kita alami. Kenapa? Karena memang dalam hidup ini tadi digambarkan pada surat 7168, Allah menyampaikan ada enak, ada tidak enak. Semua kita ngalami. Termasuk perkara-perkara yang tidak enak. Tolong renungkan pelan-pelan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.
Dunia ini memang tempatnya manusia diberi cobaan itu. Diberi ujian. Ya, ini tempatnya. Di dalam Al-Quran, pada surah Al-Muluk, ayat yang kedua. Surat apa, Bu? Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Ya. Yang telah menciptakan apa? Mati. Siapa yang menciptakan? Wal hayata, dan hidup. Untuk apa? Untuk apa Allah ciptakan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nih nanti di sini nih, ridho atau tidak. Nanti setelah ridho ada harapan atau tidak. Kan banyak itu orang bilang ridho, tapi harapan ditutup. Tidak boleh. Saya ulangi ya. Jadi hidup ini adalah tempatnya ujian. Gak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Nah, itu warna dalam hidup. Dan tidak ada juga manusia yang hidupnya penuh dengan kesusahan terus. Enggak. Dan gak ada juga orang yang hidupnya penuh dengan senyum. Pasti itu berputar. Ada bahagia, ada sedih. Ada ketawa, ada cembetut. Itu hidup. Di dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan di ujung hadis, wa hadhil khutat as-sigharu wa hadhil khutat as-sighar al-a'rad fa in akhtau hadha nahashahu hadha wa in akhtau hadha nahashahu hadha. Kata Rasul, ini garis-garis kecil adalah cobaan hidup, rintangan. Garis kecilnya itu jamak, kira-kira 3 lah. Wa in akhtau hadha nahashahu hadha wa in akhtau hadha nahashahu hadha. Kalau engkau lepas nih dari satu rintangan hidup ini, maka engkau pasti jumpa dengan rintangan hidup ini. Kalau engkau kelar dengan rintangan hidup ini, yang ini udah nunggu. Itulah hidup. Makanya saya sampaikan di awal, perjalanan hidup manusia tidaklah selalu sesuai dengan harapan. Ada warna, ada sedih, ada bahagia, ada jalan datar, ada terjar, ada turun. Itulah hidup. Indahnya di situ. Gak ada orang hidupnya flat, gak ada. Karena apa? Karena memang di dalam Quran surat Al-Balad, ya, surat Al-Balad ayat 4, Allah tuh memberitahu begini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya ulangi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Halo, jangan berisik. Ustadz baru memberi prolog untuk masuk ke dalam ridho, baru nanti harapan. Taib ya. Nah, ibu, bapak, di antara kesedihan yang paling banyak menimpa kita adalah di saat kita mengharapkan sesuatu, tapi yang kita harapkan tidak terjadi. Pengen sehat, dapatnya sakit. Betul enggak? Pengen rizki ini, tapi tidak kita dapat. Pengen begini, enggak tercapai. Nah, itu adalah di antara kesedihan yang sering terjadi pada kita, di mana harapan yang kita inginkan itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan keinginan yang kita impikan. Nah, dalam konteks itu, di mana sikap kita?
ridho apa enggak Bu Ayu? Kalau ditanya lisan mah semua ridho. Maka saya kasih gambaran. Bun, jangan ikhtilat Bun. Ayo bunda-bunda ke sini. Di sini saja. Jangan, ini tempat laki-laki. Biarkan laki-laki pada tempatnya, perempuan pada tempatnya. Ya, di sini masih banyak tuh. Baik. Ini saya lihat kajian Al-Hujjah ini ada sedikit gabungan antara kajian hari Senin, ada juga kajian An-Nizam nih. Hafal saya. Hurun ain. Insya Allah. Hafal. Taib. Pak, Ibu, manusia itu kalau dikasih cobaan sesuatu yang tidak enak, minimal sikapnya itu satu, marah. Apa? Marah. Betul atau tidak? Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Yang keempatnya yang unik, bersyukur. Jadi manusia itu kalau diberikan cobaan ada 4 sikapnya. Yang pertama apa tadi? Marah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, syukur. Ini kajian tinggi ini. Karena yang ketiga loh yang diminta, ridho. Makanya saya agak senyum-senyum dikasih, saya buka-buka kitab. Apa ini ya? Tayyib. 1, saya kasih contoh. Ayo dengarkan. Dulu Bu, di zaman jahiliyah, kalau ada orang ditinggal oleh saudaranya meninggal, orang yang dia cintai meninggal, apa yang dia lakukan? Jangan jawab. Ini kenapa saya kalau ngajar tuh nggak mau pakai gini-ginian ya, kayak gini nih loh. Kayak banyak interaksi saya kalau ngajar masalahnya. Makanya sih Bu, saya bukan tipikal pengajar di depan kamera. Nah. Baik. Jadi saya ulangi. Dulu orang-orang itu di zaman jahiliyah, kalau ada keluarganya yang dia cintai meninggal, yang dia lakukan itu apa? Meratap. Itu namanya marah. Dia ambil pasir, dia siram ke mukanya. Marah dia. Kenapa? Atau kalau tidak, dia robek bajunya. Dia robek bajunya. Itu seolah-olah bentuk cinta kepada yang meninggal. Padahal itu kedudukannya di hadapan Allah adalah marah terhadap cobaan. Sama. Orang sekarang tidak begitu, tapi hampir sama. Contoh, anaknya meninggal. Lalu dia bilang, ya Allah, kenapa anakku masih muda, masih panjang ya Allah, kenapa dia yang kau ambil ya Allah, kenapa bukan aku saja? Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Rasanya saya pengen bisikin tuh orang, sabar Bu, ntar ada waktunya. Betul atau enggak? Aneh. Seolah-olah Allah itu salah memberikan ajal. Ayo, betul atau enggak? Padahal secara akidah ini bertentangan dengan banyak hal. Anda tak yakin dengan takdirnya Allah. Bukankah Allah mengatakan, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pada setiap umat itu ada batas waktunya. Kalau batas waktu sudah datang, manusia tidak bisa menunda sedetik pun dan tidak bisa pula memajukannya. Karena itu takdir Allah. Quran surat 7 ayat 34. Dalam ayat yang lain, nggak usah dicatat, dengerin aja. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah
tiba dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Quran surat 63 ayat 11. Allah juga memberitahu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Quran surat 31 ayat 34. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah yang sesungguhnya kematian kalian lari daripadanya, pasti dia akan datang menemui kalian. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu yang gaib dan yang nampak. Lalu dikabarkan kepada kalian semua apa yang telah kalian lakukan. Quran surat 62 ayat 8. Lalu bagaimana kita mengatakan seperti itu? Bukankah ini kalimat-kalimat yang salah? Orang mengatakan, ya Allah, kenapa anakku? Kenapa bukan aku saja? Apakah kita ingin mengatakan Allah salah menetapkan takdir ajal? Coba renungkan itu baik-baik. Jelas? Ya, jadi orang itu kalau dikasih cobaan yang pertama apa, Bun? Marah. Ridho nanti ketiga itu tema belum. Apa, marah. Itu yang pertama. Kenapa begini? Kok kayak gini? Padahal saya sudah melakukan ini. Ayo, betul atau tidak? Marah kita. Jelas sampai sini, Pak? Jelas ya, ini satu. Ini kedudukan paling jelek. Nanti bagaimana biar ridho? Yang kedua, di atasnya sedikit marah, itu namanya apa? Sabar. Apa artinya sabar? Itu ridho. Makanya ini yang bikin tema aja bingung. Gimana yang mau ngajar coba? Saya sudah nebak tuh dari malam. Ini mesti yang bikin tema juga tidak paham ini. Abang yang bikin tema ya. Coba apa itu sabar? Menahan diri dari berbuat baik lisan maupun sikap yang mendatangkan murka Allah. Itu namanya sabar. Menahan diri dari lisan dan perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Itu namanya sabar. Nahan, sabar itu namanya. Saya kasih contoh. Bu, Pak. Ada orang motornya bocor. Ban motornya bocor. Coba jujur. Apa sikap pertama yang kita lakukan? Keren banget. Ini nggak pernah naik motor berarti. Coba, apa yang kita bilang? Jujur, kalau nggak jujur masuk neraka. Apa coba? Ya Allah. Bu, ada ban mobilnya kempes, ditendangnya tuh ban mobil itu. Itu sikapnya, sikap yang mendatangkan murkanya Allah. Dia berarti tidak sabar, tidak bisa nahan diri. Lisannya berkata, sialan tuh. Ayo, betul atau tidak? Itu tidak sabar namanya. Karena dia tidak bisa menahan lisan dan sikapnya ya dari perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Makanya sabar itu penting. Jadi diam, Bu. Tahan diri, tidak berkata, tidak bersikap yang mendatangkan murka Allah dari berbagai macam cobaan apapun. Suami, mohon maaf ya, suaminya agak kasar. Suaminya begini, yuk tahan lisan, jangan sampai berkata yang mendatangkan murka Allah. Tahan sikap, jangan sampai berbuat yang mendatangkan amarahnya Allah. Ya. Baru ngomong sabar udah berat, gimana ridho? Ini babnya ridho nih. Ayo, betul atau enggak, Bun? Diam.
Kalau ditanya berat atau tidak Ustaz, menahan diri, ya berat. Nih enggak berat ibu, tuh pahalanya kipas angin. Serius, berat. Ulama berkata, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatih, walakin ahla awakibuhu minal asal. Sabar itu pahit sekali. Diumpamakan seperti buah pohon sabir. Apa itu? Pohon kaktus yang besar-besar dan berduri. Ada yang mau makan? Nggak ada. Berat. Pahit. Iya. Tapi kata ulama, walakinnahu ahla minal asal. Hasil dari sabar itu jauh lebih manis daripada madu. Sabar itu pahit, berat. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu. Ada seorang ibu tak sabar dengan perangai suaminya. Lalu ibu itu enteng berkata, saya sudah tidak sanggup. Saya pengen bikin buku nih yang narasumbernya Bu Ayu aja entar. Kayaknya pengalamannya banyak ini. Yang pahit atau yang manis, Bu? Alhamdulillah. Tapi kalau lisannya tadi tuh kayak beban semua gitu. Ada seorang ibu tidak sabar dengan perangai suaminya. Dia berkata, ya udah deh, saya sudah tidak sanggup, ceraikan saja. Maka hulu atau tidak? Hulu. Karena emosi kan, marah. Lalu suaminya bilang, saya terima. Saya ceraikan engkau. Kelar atau tidak? Nyeselnya belakangan atau depanan? Kalau depanan, pendaftaran. Nyesel kan dia kan? Nyesel. Manis atau pahit? Pahit. Coba dia sabar, terus berdoa kepada Allah. Dia hadapi dengan sikap sabar. Ternyata suami berubah. Indah di ujung. Masalahnya tuh gak sabar nunggu ujung. Karena kita selalu pengen kayak membalikkan telapak tangan. Gak iso. Nah itu namanya tidak sabar. Akhirnya pahit atau tidak di ujungnya? Pahit. Kalau dia bersabar, indah pada waktunya. Karena itu Bu, motivasi sabar itu begitu sangat luar biasa yang Allah berikan. Satu, begitu indahnya sabar itu. Buka Quran surat 42 ayat 43. Surat 42 ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sambun. Akan tetapi bagi orang yang sabar dan memaafkan, itu adalah perbuatan mulia. Kita sering kali berkata, saya ingin jadi orang mulia, saya ingin apa yang saya lakukan mulia di hadapan Allah. Kata Allah, kalau Anda ingin mulia, sabar, maafkan. Sabar, maafkan. Gak bisa memaafkan kalau sabar belum ada. Sabar, maafkan. Jelas? Ini motivasi agar kita bisa menjadi orang yang sabar. Sabar itu mulia atau tidak? Siapa yang bilang mulia? Ingin mulia di hadapan Allah? Jadilah penyabar. Amin. Saya nggak doa. Saya nyuruh kok amin iku lho. Kecuali saya bilang semoga Allah menjadikan kita orang yang sabar, baru amin. Tidak paham saya. Baik.
Coba lihat motivasi lain. Buka Quran surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh disempurnakan bagi orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Sungguh disempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batas. Coba, begitu tingginya motivasi agar kita menjadi orang yang sabar. Pahala penghargaan yang Allah berikan tak berujung. Bu, hampir semua ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini ada tabel pahalanya. Satu di antara yang tak bertepi dan tak bertabel pahalanya adalah kesabaran. Saya tanya, salat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Salat di Masjid Nabawi 1.000. Bersedekah 700 kali lipat. Maca Quran 1 huruf 10. Ada batasnya semua enggak? Sabar. Semua orang bisa umrah salat di Masjidil Haram Nabawi. Semua orang bisa melakukan salat. Semua orang bisa sedekah. Tapi yang semua bisa sholat, bisa sedekah, bisa umrah, belum tentu bisa sabar. Betul enggak? Sholatnya rajin banget. Ngajinya kayak minum obat. Sehari sepatunya keinjak temennya, marahnya luar biasa. Halo? Halo? Hilang sendalnya, marah sampai tahun depan. Sabarnya tidak ada. Ini mah. Jadi jangan cerita ridho dulu, sabar aja deh dulu. Saya beritahu lagi tentang agungnya motivasi agar kita menjadi orang sabar. Tahukah Ibu, sabar itu jalan menuju surga. Ana sampaikan. Dituturkan oleh sahabat Atha dari Ibnu Abbas. Maukah engkau kuberitahu, ala urika imra'atun min ahlil jannah. Kata sahabat Ibnu Abbas kepada Atha, dituturkan oleh sahabat Atha, mau ndak kamu kuberitahu tentang wanita yang akan menjadi penghuni surga? Mau enggak? Saya nggak tanya ibu. Ini hadis. Qultu, kata sahabat Atha, bala. Iya, saya ingin tahu. Siapa perempuan jadi penghuni surga itu? Hiya imra'atun as-sauda. Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang berkulit hitam. Maka yang putih agak hati-hati ya. Hadisnya gitu loh. Ibu, yang putih yang masuk surga tadi siapa? Wanita berkulit hitam. Sebenarnya masuk surganya bukan karena kulitnya, bukan. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ini perempuan berkulit hitam, kata sahabat Ibnu Abbas kepada Atha, satu waktu datang kepada Nabi. Datang ke rumah Rasul, datang kepada Nabi. Faqalat, wanita ini curhat sama Nabi. Inni usra wa inni atakasyaf. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, saya ini wanita yang sedang mengidap penyakit. Penyakit saya epilepsi, ayan. Bukan di situ yang menjadi ketakutan dia. Kalau penyakit saya kambuh, saya kemudian anfal sehingga pakaian saya tersingkap. Sehingga aurat saya nampak.
bayangkan ya, dia nggak pengen auratnya kelihatan walaupun dalam keadaan tidak sandar. Ini dengan penuh kesadaran totalitas. Dia perlihatkan, gak mikir itu. Terus pengen masuk surga. Oke, saya teruskan. Kata wanita ini, saya wanita yang sedang mengidap penyakit epilepsi. Kalau penyakit saya kambuh, pakaian saya tersingkap. Lalu wanita ini merengek kepada Rasulullah. Fada'ullah ta'ala li. Ya Rasulullah, tolong doakan dong kepada Allah. Semoga Allah beri saya kesembuhan. Nabi bilang apa? In syi'ti. Bukan gitu, maka jangan sembuh. Masa jangan sembuh? In syi'ti sobarti walakil jannah. Kata Rasulullah kepada perempuan itu, ibu, jika engkau mau, sabar ya. Dengan penyakitmu, maka bagimu surga. Ini belum ridho nih, baru sabar doang nih. Kalau engkau sabar, surga rindu sama kamu tuh. Lalu Nabi bilang lagi, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu afiyat. Kalau engkau mau, saya doakan kepada Allah, semoga Allah memberi kesembuhan kepadamu. Faqalat, wanita ini tak mikir. Dia jawab tawaran Rasul, asbiru, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Enggak apa-apa saya sakit di dunia, kalau sakit saya mengantarkan saya pada surganya Allah. Enggak apa-apa saya milih sabar aja. Tapi dia masih berdoa, tapi tolong doakan ya Rasulullah, kalau nanti saya anfal, pakaian saya nggak kesingkap. Maka setiap dia anfal penyakit epilepsinya, pakaiannya tak pernah kesingkap. Halo, ini baru apa? Berat apa susah? Gimana mau ngomong ridho? Baru tahu kan? Makanya saya pas dikasih tema sama istri, senyum-senyum saya. Keren kali nih. Masya Allah, berat. Bu, saya boleh cerita? Nih, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi dia senang sekali berburu. Satu ketika dia berburu dengan pasukannya. Berburunya di gurun. Dalam perburuannya, ya, salah satu menterinya terpisah dari rombongan. Sementara semua bekal bawaan dibawa oleh Salahuddin dan rombongan. Nah, si menteri ini terpisah karena mengejar binatang. Dalam keterpisahannya dia merasakan dahaga yang sangat luar biasa, sementara tak ada air dibawa oleh rombongan. Di kejauhan melihat sebuah kemah. Didatangi kemah itu dengan harapan ada air. Lalu dia ucapkan salam, dijawab. Ternyata keluarlah seorang wanita muda cantik. Menteri itu bilang, ibu, apakah ibu punya air? Berikan saya sedang kehausan. Jawaban ibu itu, Tuan, saya tidak bisa memberikan walaupun saya punya. Karena saya belum mendapat izin dari suami saya. Bu, tidak dapat izin dari siapa? Ini sekali izin sama suami kayak orang masuk Ancol. Izin terusan. Nganterin anak ke sana, ke sono, ke sini. Hati-hati loh. Izinnya sama suami ngapain? Nganter anak. Kopinya izin nggak? Jalan ke mallnya izin nggak? Hati-hati loh. Izin terusan, Pak. Baik, Anda teruskan ya. Sudahlah. Tapi ibu tuh bilang, saya punya jatah susu yang diberikan oleh suami saya tadi pagi, jatah saya, dan belum sempat saya minum. Saya akan berikan kepada Tuhan. Diambilnya susu itu, dikasih kepada menteri itu. Sudah diminum sama menteri itu. Menteri itu bilang apa? Makasih. Jazakillah. Pergi.
Setelah dia mau pergi, tiba-tiba datang orang berkuda sangat kencang ke kemah itu. Setelah sampai, ternyata sudah tua, hitam. Jangan ditambahin, hidup lagi jangan. Tua, hitam. Ya. Turun, itu ditarik wanita itu ke dalam kemahnya. Rupanya dia suaminya. Marah dia. Mungkin rotok cemburu. Udah hitam, tua, temperamental. Dimarahin di dalam kemah itu. Sementara menteri itu masih di dalam, di luar. Setelah itu, si bapak tua hitam tadi itu naik kudanya pergi lagi. Itu biasanya bapak-bapak itu. Marah, habis itu pergi lagi. Halo, Pak, jangan begitu. Sudah pergi, ibu itu keluar dengan tenang. Menteri itu bilang, Bu, saya sungguh kasihan kepada engkau. Engkau masih muda, cantik, bersuamikan yang sudah tua, dan temperamental. Apa yang kau harapkan? Bu Ayu tuh modus. Menteri ini ikhlas. Coba perhatikan apa yang dikatakan wanita itu. Tolong camkan baik-baik. Tuan, tidak bolehkah saya bersabar terhadap perangai suami saya kalau kesabaran ini membuat saya dinantikan oleh surga? Halo, berat apa susah? Berat. Ini baru bicara sabar. Baik, sudah. Pelan-pelan. Nanti baru ridho. Yang kedua, saya ingin sampaikan contoh lain, ya, bahwa kesabaran itu sangat amat penting sebelum sampai pada ke tingkat ridho. Ya, ada satu riwayat lain. Kapan sabar itu dilakukan? Nabi berjalan melewati seorang wanita. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Satu waktu Nabi melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Seorang wanita yang sedang menangis di mana, Bu? Bukan di dalam kuburan ya, tapi di tepi kubur. Ya, nangis. Rupanya anak laki-lakinya baru meninggal. Sedih sekali dia. Lalu dihampiri oleh Nabi, Nabi berpesan kepadanya. Kata Nabi, isbiri, ittaqillah, bertakwalah Bu kepada Allah. Wasbiri, sabar dong Bu. Bertakwa kepada Allah dan sabar ya Bu. Apa kata perempuan itu? Ilaika anni, fa innaka lam tusab bimusibati. Ilaika anni, bahasa Indonesianya, pergi engkau dariku. Kata wanita itu. Engkau bicara begitu, fa innaka lam tusab bimusibati. Kau bicara begitu karena engkau tidak ditimpa musibah yang sedang menimpa diriku. Sehingga kau bisa bicara seperti itu. Tuh ibu-ibu tuh biasanya begitu. Datang minta nasihat sama Ustadz, dinasehati. Ustadz mah gampang ngomong gitu. Ustadz nggak ngerasain sih. Lu terus ngapain datang? Ya kalau cuma mau didengerin, ya udah saya dengerin. Nggak usah kasih nasihat. Ya aneh betul kan? Ya, lu ngerasa tuh Bun ya. Gitu ya Bun ya? Iya. Jangan-jangan salah satu yang datang ke Ustadz lagi. Nah ini loh. Jadi nek kasih nasihat tuh suka gitu. Tayyib. Selesai itu sudah. Ya. Pergi. Walam ta'rifhu. Tapi wanita itu nggak tahu kalau itu Nabi. Wanita itu nggak ngerti kalau itu Nabi. Pak, Bu, Nabi pergi Bu. Pergi pulang. Saya ngebayangkan begitu hebatnya Nabi, sabarnya luar biasa. Andaikan itu Ustadz, digituin tuh. Ya itu tadi, ngapain kau datang ke sini kalau begitu? Tahu enggak, sudah pergi Nabi,
Sahabat Anas memberitahu kepada perempuan itu, "Bu, itu loh Rasulullah loh, Bu. Itu Nabi." Wah, perempuan itu lari ke rumah Nabi. Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau engkau ya Rasul." Nabi dengan tenang berkata, "Inna sabra inda sutmatil ula." Bu, sabar itu pada kejadian pertamanya. Kalau pertamanya sabar, kesananya semuanya baik. Kalau di awal sudah tidak sabar, sananya semuanya rusak. Kenapa? Terlanjur berkata tak baik, terlanjur bersikap tak baik, dan itu sudah membekas kepada orang tersebut. Paham? Paham ya Pak? Bu, paham atau tidak? Makanya sabar. Kalau nggak sabar, terlanjur melakukan sesuatu yang salah, nyeselnya nggak ada ujungnya. Kenapa gue dulu minta cerai? Tuh. Renungkan baik-baik yang saya sampaikan. Ini santai, tapi insya Allah nyelekit ini semua. Emang pengajian ibu-ibu ya sudah begini. Ya, sabar. Jangan cerita ridho kalau sabar saja belum. Pahit, berat, iya. Itulah sabar. Karenanya motivasinya sabar adalah hal yang mulia, sabar pahalanya tanpa batas, sabar pengantar surga. Tayyib. Nah, kemudian yang ketiga, tadi orang dikasih cobaan yang gak enak, satu apa bun? Marah. Dua, nah yang ketiga ridho. Bagaimana kita bisa ridho dengan segala apa yang telah Allah tentukan buat kita? Bagaimana caranya tuh? Agar kita bisa ridho dengan semua apa yang telah Allah tentukan buat kita. Karena itu, saya ingin memberitahu ini loh agar kita bisa menjadi ridho. Tolong perhatikan. Yang pertama, Bunda, pelan-pelan sekali. Pahami takdir dengan baik. Pahami apa, Bu? Takdir dengan baik. Tapi bukan materi hari ini. Saya hanya ingin mengantarkan, kalau kita ingin menjadi orang yang ridho, pahami takdir Allah dengan baik. Kenapa? Di saat orang memahami takdir dengan baik, bahwa semua Allah yang telah tentukan buat kita, siapa yang bisa melawannya? Gak ada. Yuk pahami bareng-bareng Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Sudah Bu? Surat 57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah yang terjadi di dunia ini dan yang menimpa dirimu kecuali semuanya atas sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum terjadi. Sungguh yang demikian itu mudah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa apa yang Allah tentukan itu merupakan takdirnya. Lalu saya sebagai hamba punya hak apa untuk melawan takdir Allah? Sehingga kita ridho. Paham? Paham atau enggak? Ini renungkan baik-baik. Saya ulangi dalam ayat yang lain, bahwa sesuatu yang gak enak yang terjadi pada kita,
Ini sudah tercatat dalam kitab Allah, dalam ayat yang lain Allah yang izinkan. Kalau Allah izinkan buat saya, berarti tidak salah. Buka Quran, surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sudah ketemu? Tidak ada satu musibah yang menimpamu kecuali atas izin Allah. Jadi semua yang terjadi atas izin Allah atau tidak? Kalau Allah mengizinkan, apa hak kita marah? Apa hak kita? Allah yang izinkan. Tayyib. Sudah ya? Karena itu menjadi tidak pantas kita mengatakan, seandainya saya tidak melakukan ini, maka kemungkinan ini tidak akan terjadi. Seandainya keputusan saya ambil bukan ini, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Lah, semua Allah telah tentukan. Karena itu Rasul ingatkan kita, idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala, fa inna Allah taftahu amal syaitan. Jika engkau ditimpa sesuatu musibah, sesuatu yang gak enak menerpa dirimu, jangan pernah kau bilang, coba saya gak gini, coba gini, mungkin ini tidak terjadi. Tapi katakanlah, ini sudah qadar Allah. Allah berkehendak dengan apa yang diinginkannya. Karena kata seandainya yang selalu ada dalam kepala kita, itu akan membuka peluang setan, merusak iman kita. Halo? Paham? Ya, pahami. Apa itu? Takdir Allah. Karena itu ulama berkata, salah satu bentuk kesabaran itu selain pada perintah Allah dan larangan Allah, maka yang ketiga terhadap takdir-takdir yang telah Allah tentukan. Memang tidak semua takdir Allah yang Allah tentukan buat kita sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah pasti yang terbaik buat kita. Saya ulangi ya. Tidak semua takdir yang Allah tentukan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Bun, halo. Jangan kosong. Nggak usah difikirin, biarin aja. Sudah lalu biar berlalu. Lah Ustadz jadi tahu kan? Udah biarin. Ya, takdir semuanya. Allah nggak salah menakdirkan buat kita. Kenapa Bu? Karena Allah tidak pernah zalim kepada kita. Catat baik-baik nih. Allah nggak pernah zalim. Buka Quran surat 10 ayat 44. Saya jadi ingat kemarin Bu, ngaji kemarin tentang mizan. Serem. Hari ini tentang hidup. Sambun? Sudah ketemu? Baik. Ana bacakan ya. Surat 10 ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tidak. Tapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Ayatnya bagus semua Bunda. Masa ayat ini bagus? Semua ayat bagus firman Allah. Cuman kadang-kadang memang kita tidak mampu menformulasi dengan baik dari ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu seolah-olah apa? Seolah-olah teoritis langit yang tidak terimplementatif.
Kenapa? Karena kita tak mampu menjelaskan itu dengan benar. Allah nggak pernah dolim sama kita, tapi kita yang dolim sama diri sendiri. Lalu alasan apa kita marah sama Allah kalau begitu? Halo? Bu? Jelas atau tidak? Karena kita ini selalu begini. Kalau nggak enak, Allah kita salahin. Betul atau tidak? Kalau enak, gue. Kalau enak. Kalau nggak enak, Allah salah. Apa nggak terbalik? Coba buka Quran surat ke-4 ayat 79. Sudah ketemu? Sudah ya? Saya sampaikan. Tolong pelan-pelan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa saja kebaikan yang kau terima dalam hidup ini, dari mana memang? Dari mana? Kenapa bertepuk dada? Karena kau punya harta, Allah yang kasih. Kau punya sehat, Allah yang anugerahkan. Kau punya ilmu, Allah yang kasih. Lalu alasan apa kita untuk sombong? Halo? Merasa hebat? Pintar? Sehingga perlu harus dihargai orang? Lah. Merasa berharta? Kemudian harus sombong? Ya Allah, enggak. Semua kebaikan datangnya dari mana, Bu? Yang ngasih harta siapa? Yang ngasih sehat? Yang ngasih ibu bisa datang ke kajian? Yang ngasih ilmu? Terus pantas begini. Ustaz Allah. Nenek lucu. Untung nenek yang ngomong, saya nggak berani macam-macam ngomongnya. Coba kalau yang muda sudah saya marahin, Nek. Karena kalau dipuji ambil pasir siram, ya kan gitu ya. Nah, nenek nggak berani saya. Nah, tolong perhatikan tuh, tolong perhatikan. Jadi semua dari Allah. Kemudian baca lagi selanjutnya, apa kata Allah? Kejelekan yang menimpa dirimu, kejelekan yang menimpa dirimu, jawab karena apa? Terus hak apa Anda marah sama Allah? Hak apa Anda tidak mau sabar? Hak apa kita tidak mau ridho? Halo? Jelek itu karena awake dewe. Terus Anda nggak mau ridho. Apa alasannya? Ya Pak ya? Gitu enggak Pak? Gitu ya Pak ya? Insya Allah. Ayo dong, renungin dengan matang. Sehingga kita nggak marah sama Allah. Tuh, sudah dapat satu ya. Bahwa agar kita sampai kepada level ridho, pahami takdir dengan baik. Selama nggak memahami, nggak bisa sampai ridho nanti. Yang kedua, untuk sampai ke tingkat ridho, yuk berpikir positif selalu kepada Allah. Berpikir apa? Kalau Allah kasih kepada saya apapun itu mesti yang terbaik. Walau mungkin secara akal kita tidak baik. Karena harapan kita bukan itu. Tapi percayalah, ketika Allah sudah setting buat kita, itu terbaik buat kita. Hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau buka Quran dulu. Surat Al-Baqarah 216. Surat kedua 216. Sudah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Betul atau tidak? Kata Allah,
boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak suka. Kenapa usaha saya begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kita tidak suka. Tapi kita tidak mengerti rahasia Allah. Jangan-jangan itu yang terbaik buat kita. Mungkin kalau semuanya lancar, gampang, nanti kita jadi orang sombong. Dari kesombongan menjadi penghalang kita masuk surga. Kebencian Allah yang datang kepada kita. Ada orang, Bu, curhat, Pak Ustadz, saya dulu Pak Ustadz, rumah 400 meter. Rumah apa? 400. Mobil banyak. Mau apa saja saya bisa. Mau keluar negeri, mau ngapain, pokoknya enak. Sekarang Ustadz, hidup ya bukan tidak bisa enak, tapi tidak seperti dulu, terbatas. Rumah tak lagi jadi 400 meter, rumahnya mengecil. Ya, mobil satu, begini-begini. Saya cuma tanya satu sama ibu. Bu, tolong jawab dengan jujur. Di saat ibu memiliki segalanya, apakah ibu kenal manhaj? Apakah jangankan kenal manhaj, apakah ibu bisa duduk di majelis ilmu? Apakah ibu tahajud? Enggak lah Pak Ustadz. Dulu ngaji nggak tahu sih ada kajian itu Pak Ustadz. Sholat aja kadang-kadang ditinggal ya, kadang-kadang ujung-ujung. Sekarang gimana ibu? Sudah kenal manhaj? Wah saya alhamdulillah Ustadz ngaji hampir setiap hari. Jadi tenang, nyaman. Bisa tahajud. Saya tanya, adakah kenikmatan lebih dari ini? Mungkin dalam pikiran duniawi orang akan berkata, tidak nah, tapi ternyata terbaik menurut Allah. Itulah yang mesti kita renungkan. Makanya dikatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu tidak suka, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kamu senang seandainya saya begini, seandainya begini, seandainya begini, padahal itu amat buruk bagimu. Lalu di ujungnya, sedangkan Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Saya mau tanya, siapa yang tahu terbaik buat kita? Kita atau Allah? Kenapa nggak biarkan serahkan kepada Allah? Kenapa nggak ridho dengan semua apa yang Allah tentukan? Bukankah Allah yang maha tahu yang terbaik buat kita? Bukan kita. Bukan kita. Tapi yang tahu terbaik buat kita? Kenapa nggak ridho sama Allah? Kenapa nggak serahkan kepada Allah? Keridhaan akan terjadi terhadap semua yang terjadi. Satu, jika kita paham takdir. Yang kedua, kita berhusnudzon kepada Allah. Paham sampai sini? Paham. Sekarang yang keberapa? Ketiga. Kayaknya nggak selesai Bu. Soal harapan nanti. Ini masih sampai nganggiring kita biar ridho dulu. Yang ketiga, agar kita menjadi ridho atas apa yang menjadi ketentuan Allah, renungkan, pahami, serap bahwa semua yang Allah berikan kepada kita ada nilai indah setelahnya. Ada apa Bu? Nilai indah setelahnya. Dan ini banyak orang tidak cerdas menunggu keindahan yang Allah janjikan. Coba Bu Ayu tadi ngomong kayak gitu. Udah lewat Pak Ustadz. Andai itu tak lewat, tak ngurusin Al-Hujjah. Betul tidak? Mati-matian ngurusin Al-Hujjah. Kenapa? Karena begini. Belum tentu. Ada hal indah atas settingan Allah. Ibu tahu Allah sutradara yang maha sutradara. Kalau begitu, jadilah kita aktor terbaik. Untuk jadi aktor terbaik bagaimana? Mengikuti skenario-nya Allah.
Mengikuti skenario Allah, jangan ngelawan terhadap skenario Allah. Terima, indah. Tugas kita itu hanya usaha, optimal, ngerengek sama Allah, selebihnya selesaikan, berikan, pasrahkan kepada Allah. Bersyukur kalau kita dapat meraihnya, sabar kalau belum dapat. Hidup nikmat. Halo? Hidup nikmat. Baik, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Untuk meraih ridho, yuk lihat tuh. Semua yang kita anggap tak ada hal indah yang sedang Allah janjikan. Saya kasih contoh, cobaan saja. Nabi bilang apa? Perhatiin. Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah memberi ujian kepada hamba itu. Allah menguji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian yang Allah berikan, keridhaan Allah baginya. Jika hamba itu marah, tidak suka, tidak ridho dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka murka Allah baginya. Lebih baik kita ridho, kita dapat keridhaan Allah. Udah bu, Allah kasih kok, saya masih sendiri aja Ustadz, belum dapat Ustadz, padahal saya sudah cari-cari jodoh, tapi tak dapat. Percayalah, itu yang terbaik setting Allah buat kita. Halo? Ustadz, saya kan sudah minta cariin Pak Ustadz. Ya sudah. Ya. Jelas apa enggak? Itu setting Allah yang terbaik. Mungkin Allah sedang menyiapkan yang terbaik buat saya, yang saya harus sabar menunggu waktunya. Bu, nikmat kalau kita mengikuti skenario Allah. Tapi kalau memaksa, itu yang menjadi tidak nikmat. Ikuti skenario Allah, kemauan Allah. Tugas kita cuma usaha, ya doa, kasih sama Allah. Kalau nanti dikasih oleh Allah, bersyukur. Kalau belum, ya kesabaran yang perlu kita. Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba itu. Faman radiya falahur ridho. Kalau hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita falahus sukhat. Kalau dia marah dengan ketentuan Allah, maka murka Allah baginya. Yuk kita pahami. Oh ternyata Ustadz, dari setiap apa yang Allah berikan yang tidak enak, ada hal-hal indah yang sedang Allah siapkan. Ingat Pak, Allah tidak mencantikkan dunia, bumi, langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya main-main. Tidak. Semua adalah indah. Yuk coba kita lihat indahnya di balik ujian. Misalnya buka Quran surat Al-Baqarah 157. Surat apa bu? Al-Baqarah. Ayat berapa? 157. Sudah ketemu belum? Pada 155-nya Allah bicara tentang macam-macam ujian. Di ujung ayatnya Allah bicara tentang ngadepin ujian. Lalu ayat 156-nya bicara gimana caranya ngadepin ujian. 157-nya Allah beri katakan keindahan. Ini lu indahnya buah dari ujian. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah? Orang yang benar dalam menyikapi ujian itu satu, bagi mereka adalah ampunan. Berarti saat Allah menguji kita, Allah sedang mendekat kita. Allah sedang tidak meninggalkan kita. Karena semua itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bahkan sampai duri yang mengenai kakimu adalah penggugur dosa.
Kalau kita sudah ingat ini, ridho nggak dengan ujian Allah? Ridho banget. Karena ternyata ujian itu penggugur dosa. Insya Allah ya. Yang kedua apa Bu? Masa petunjuk loncat. Yang kedua rahmat Allah. Apa itu rahmat? Cinta, kasih sayang Allah. Berarti Allah sedang merangkul kita enggak kalau diuji kita? Iya, Bu, nih. Ibu punya anak, ya, anaknya rotok-rotok gak nurut sama ibu. Gak nurut. Jangan ngomong bandel, gak boleh lah. Anak itu gak bandel, gak nurut. Apa pun? Angel. Ya wis karepe lah. Ya. Ini anaknya gak nurut. Saya mau tanya, ibu tegur apa enggak? Nek tetap gak nurut, marah atau enggak? Nek ibu negur dan marah, apakah ibu tidak sayang? Justru karena ibu sayang, maka ibu tak pernah meninggalkan anak ibu. Allah tegur kita, Allah uji kita, karena Allah cinta dan sayang sama kita. Andaikan Allah tak sayang sama kita, maka Allah membiarkan kita. Betul atau enggak? Coba ibu lihat, berapa banyak orang yang dalam kebahagiaan tak terbatas. Jangankan ngaji, sholat pun tidak. Di saat cobaan melanda dirinya, Masya Allah, ngaji, overdosis. Mana nggak overdosis? Sehari 4 kali. Minum obat cuma 3. Ya, kadang-kadang antibiotiknya cuma 2 sehari. Nah, itu salah tujuan. Oke, sudah? Yang terakhir apa Ibu? Petunjuk. Bu, nih, jalannya belok kiri mulu. Apa Bu? Belok kiri mulu. Ini nggak pernah mau lurus, apalagi belok kanan. Akhirnya didatengin ujian sama Allah. Gara-gara ujian lempeng dia. Ayo, betul atau tidak? Ini ngeri mulu Bu. Karena nggak dispuring mungkin. Spuring itu dengan Quran ya. Ini ngeri mulu. Lari, karena dikasih nikmat terus. Giliran dikasih ujian, baru lurus dia. Jadi petunjuk. Nah, saya ingin ceritakan sedikit. Waktunya sudah habis sebenarnya, sudah 10:30. Nah, nggak ada setengah jam lagi. Baik. Tolong perhatikan. Ibu, saya boleh bercerita tentang kisah di mana kalau keridhaan itu terjadi, maka semuanya menjadi indah. Coba perhatikan. Ibu pernah dengar tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam? Betul? Ibunda Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu siapa pada masa Fir'aun punya anak laki, maka akan dibunuh. Lahirlah ibu itu, anak ini ditaruh di sungai atau di laut Nil. Dihanyutkan. Kemudian dia mendengar, ternyata yang mengambil anak itu Fir'aun dan keluarganya. Rasa takut yang sangat luar biasa, cobaan itu luar biasa. Dia ingin selamatkan anaknya, lalu berada dalam keluarga, rasa takut atau tidak? Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru disitulah dia tergembleng dan menjadi Nabi. Coba renungkan itu baik-baik. Jadi kalau kita ridho dengan ujian Allah, nikmat. Coba renungkan lagi, ini banyak sekali riwayat, saya sampaikan. Tadi ibu cerita tentang siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ibu atau laki? Ibu. Punya suami namanya Abu Salamah. Punya anak Salamah. Ibu tahu nggak? Menurut Ummu Salamah, Abu Salamah itu adalah laki-laki terbaik. Dan memang sangat baik. Sabar, penyayang, tanggung jawab. Pokoknya luar biasa ini Abu Salamah.
meninggal. Siapa? Abu Salamah. Sedih atau tidak Ummu Salamah? Banget. Banget. Maka ketika disuruh berdoa, ya doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Allahumma ajurni fi musibati. Dan seterusnya. Dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Dia bilang, emang ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Gak ada. Memang itu keren banget Abu Salamah. Sabar, penyayang, cinta, bertanggung jawab. Sehingga dia bilang, doa ini memang ada yang lebih baik. Masya Allah, keriduannya. Ternyata yang didatangkan siapa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang cukup panjang, tapi saya mau tak berkisah karena waktu sudah habis, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana proses panjang dengan kepiluan yang terjadi. Dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Lalu diambil oleh musafir dan dijual sebagai budak. Bagaimana cobaan yang terjadi pada dirinya luar biasa dari Sulaikha. Tapi kemudian dari ketulusan dan kesabaran serta keridhaan itu beliau menjadi pemimpin Mesir. Banyak, Bu, peristiwa-peristiwa yang perlu kita pahami agar kita bisa mengambil ibrah. Tidak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal roja, soal harapan nanti insyaallah. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.